Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi tentang stoikiometri. Untuk stoikiometri sendiri, pengertiannya yakni studi kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksi dalam suatu persamaan reaksi kimia yang berimbang. Dalam menentukan stoikiometri sendiri ada beberapa step. Step yang pertama yakni menyeimbangkan persamaan yang ada jika belum setara. Yang kedua, ubah semua jumlah reaktan yang dalam bentuk massa, volume, dan lain-lain menjadi bentuk mol. Lalu selanjutnya gunakan mol reaktan. Ini ada sedikit revisi, yakni gunakan mol reaktan dan juga koefisien sebagai perbandingan rasio untuk menentukan jumlah mol produk. Lalu yang terakhir, ubah mol produk yang telah didapat menjadi satuan yang diperlukan, yakni seperti massa, volume, dan lain-lain. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang stoikiometri sendiri, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yakni seperti tentang massa atom relatif. Massa atom relatif sendiri yakni memiliki pengertian massa suatu atom yang ditentukan dengan cara membandingkan dengan massa atom standar. Massa atom relatif biasanya disingkat dengan AR. Lalu selanjutnya ada massa molekul relatif atau MR. Massa molekul relatif sendiri yakni massa suatu molekul yang merupakan jumlah dari semua massa relatif atom. Jadi MR itu sendiri gabungan dari semua AR dalam suatu senyawa. Sebelum kita di bawah ini ada beberapa contohnya tentang AR dan juga MR. Contohnya dari AR sendiri yakni satu atom H itu sama dengan 1,08 SMA, atau biasanya kalau dalam perhitungan digunakan satu aja. Lalu untuk atom C sendiri itu ada 12,011 SMA. Kalau dalam perhitungan sendiri itu biasanya pakai 12. Lalu untuk atom O yakni 15,999 SMA. Kalau di soal biasanya itu dipakai 16 SMA. Oh iya, untuk SMA sendiri itu satuan massa atom ya. Lalu untuk contohnya massa molekul relatif atau MR, yakni misalnya ya ada senyawa C2H6O. Nah, untuk MR-nya sendiri itu yang pertama kan di situ ada 2 atom C. Jadi untuk yang pertama itu ada 2 kali ARC, lalu ditambah 6 kali ARH. Lalu yang terakhir ada 1 kali AR atom O. Nah, ini dijumlah nanti ketemunya itu total semuanya itu jadinya MR. Tapi kembali lagi ya ke atas, itu ada konversi SMA, satuan massa atom menjadi gram menggunakan acuan bilangan Avogadro. Nah, untuk satu SMA sendiri itu sama dengan 1,661 kali 10⁻24 gram. Lalu untuk 1 gram sendiri itu 6,022 kali 10⁻23 SMA. Lalu lanjut ke konsep mol. Konsep mol pengertiannya ya, konsep mol sendiri itu satuan terkecil dari jumlah zat yang diperoleh dari hasil bagi massa zat tersebut terhadap massa atom relatif atau massa molarnya. Jadi simpelnya itu kalau mol sendiri itu biasanya kan massa dibagi AR atau MR dari suatu senyawa ya. Nah, ini ada
ringkasan sedikit tentang mol sendiri. Jadi ketika diketahui, semisal ya yang diketahui masanya, nah untuk mencari molnya kita bisa membaginya dengan AR atau MR nya sehingga diketahui molnya. Lalu untuk ketika diketahui molaritasnya, kita bisa mengkalikannya dengan volumenya sehingga diketahui molnya. Nah, ketika diketahui volumenya, kita bisa membagi dengan 22,4 liter. Nah, itu nanti ketemu molnya. Nah, untuk partikel sendiri ini jarang ya kita temui dalam soal. Biasanya kalau dalam soal itu pakai massa atau molaritas. Nah, untuk partikel kita bisa membaginya dengan 6,02 kali 20 kali 10 pangkat 23 untuk mengetahui molnya. Lalu kita lanjutkan untuk menentukan rumus empiris ya. Dalam menentukan rumus empiris sendiri itu ada beberapa step. Yang pertama itu kan pasti di soal itu diketahui masanya ya. Itu kan cari massa dari tiap atom. Jika tidak ada massa maka gunakan persentase jumlah atom. Nah, ketika tidak diketahui massanya dari soal, kita pasti ada persentase yang ada. Nah, persentase itu bisa digunakan sebagai massa atom. Lalu kedua, tentukan jumlah mol dari setiap atom, yakni dengan membagi massa atau persentase tersebut dengan AR-nya. Nah, misal diketahui massanya sekian. Nah, misal ya atom C diketahui persentasenya itu 24%. Nah, AR-nya C kan itu 12, maka diketahui molnya itu 24% per 12, maka molnya itu 2 mol. Lalu yang terakhir, bagi semua mol dengan jumlah mol terkecil. Nah, untuk ini sendiri misal ya ada atom C, H, dan O. Diketahui C nya itu 2 mol dan H nya itu 3 mol dan O nya 1 mol, maka semua itu dibagi 1 mol. Nah, untuk hasilnya itu nanti jadi jumlah atomnya. Semisal ya hasil setelah dibagi, C nya kan tadi 2 mol, hanya 3 mol dan O nya 1 mol. Nah, ini nanti jadinya rumus empirisnya itu C2H3O. Lalu rumus molekul sendiri itu biasanya rumus empiris dalam kurung N. Nah, N ini sendiri itu angka nanti itu bisa dicari jika diketahui MR senyawa yang akan dicari. Contohnya rumusnya begini. Rumus empiris N sama dengan MR senyawa. Nah, MR rumus empiris sendiri itu kan pasti diketahui. Nah, untuk mencarinya itu N sama dengan MR senyawa dibagi MR rumus empiris. Nah, nanti N nya itu diketahui kan. Nah, nanti setelah N nya diketahui dikalikan jumlah atom yang sudah diketahui rumus empirisnya. Selanjutnya ada reaksi pembatas. Reaksi pembatas sendiri yakni reaksi yang selalu habis ketika bereaksi. Biasanya zat yang memiliki nilai mol dibagi koefisien terkecil. Reaksi pembatas juga menjadi pembatas jumlah mol zat lain yang bereaksi. Nah, contohnya di sini itu ada reaksi CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, soalnya itu diketahui 20 gram metana CH4 dibakar dengan 64 gram oksigen O2 menghasilkan CO2 dan uap air. Diketahui MrCH4 itu 16, O itu 16, dan H2O itu 18. Nah, untuk yang pertama itu setarakan reaksi. Nah, dalam soal itu reaksinya itu udah setara ya. Jadi di sini itu ditulis mula-mula
reaksi sisa. Nah, untuk mula-mula sendiri kan kita cari molnya CH4. Mol dari CH4 sendiri ya ini 20 gram dibagi 16. Jadi ya ini AR-nya, MR-nya CH4. Ya ini hasilnya 1,25 mol. Lalu untuk molnya O2 itu 64 gram dibagi 32 AR-nya O2. Jadi 2 mol. Nah, di sini mula-mulanya kan jadi 1,25 dan untuk CH4 dan 2 mol untuk O2. Nah, di sini bereaksi mol yang bereaksi ini dari CH4 ini 1. Lalu untuk O2 kenapa 2? Karena kan kembali lagi karena koefisiennya 2 jadi di sini 2. Sehingga sisanya ya ini CH4 bersisa 0,25. Oh iya, untuk mencari reaksi pembatasnya ya caranya itu bagi mol yang telah dicari dengan koefisien nilai terkecil adalah reaksi pembatas. Jadi kayak di CH4 ya, itu kan molnya 1,25 dibagi koefisiennya 1 jadi 1,25. Lalu di O2 kan molnya 2 terus koefisiennya 2 jadi hasilnya kan 1, jadi yang paling kecil kan O2 nilainya. Nah, jadi O2 itu sebagai reaksi pembatasnya. Lalu selanjutnya ada persen yield. Persen yield sendiri ya ini hasil adalah perhitungan hasil aktual dibagi hasil teoritis dikali 100%. Hasil aktual sendiri adalah jumlah produk yang diperoleh dari reaksi kimia. Nah, ini biasanya sudah diketahui dalam soal, tapi nanti jika sudah masuk ke praktikum kalian pasti akan menemui perhitungan ini, dan juga pasti akan mencari datanya sendiri secara praktikum. Lalu untuk hasil teoritis sendiri adalah jumlah produk yang diperoleh dari perhitungan stoikiometri. Nah, untuk hasil teoritis ini biasanya dilakukan perhitungan melalui step stoikiometri. Nah, dalam kasus ini contohnya ya, ketika CaCO3 16 gram dipanaskan hingga dekomposisi termal diperoleh 7,54 gram CaO. Berapakah persen yieldnya? Nah, kita cari dulu hasil teoritisnya. Untuk hasil aktualnya kan sudah diketahui 7,54 gram itu ya, itu kan hasil aktualnya. Untuk hasil teoritisnya kita cari ya. Untuk reaksinya kita lihat dulu apakah reaksi sudah setara atau tidak. Nah, disitu kan CaCO3 menjadi CaO plus CO2 itu kan sudah setara ya. Lalu selanjutnya kita cari mol CaCO3. Nah, untuk mol CaCO3 sendiri itu kan diketahui masanya itu 16 gram. Lalu MR-nya dari CaCO3 itu 100. Jadi molnya itu 1,6 kali 10 pangkat min 1. Dikarenakan perbandingan koefisien CaCO3 dan CaO itu 1:1, maka dapat diketahui mol CaO itu sama dengan mol CaCO3, yakni 1,6 kali 10 pangkat min 1, sehingga massa CaO itu sama dengan mol dikali AR. Nah, untuk molnya kan 1,6 kali 10 pangkat min 1. Untuk AR CaO itu 56. Sehingga didapatkan massa dari CaO itu 8,96 gram. Jadi dapat dihitung persentase yieldnya itu hasil aktualnya kan tadi 7,54 gram, dan hasil teoritisnya yang kita cari itu tadi 8,96 gram dikali 100%,
Nah, hasilnya itu 84,16%. Lalu ada yang terakhir, yakni molaritas. Molaritas sendiri adalah konsentrasi jumlah zat terlarut per satuan volume. Molaritas menunjukkan berapa banyak mol zat terlarut dalam 1 liter zat pelarut. Biasanya itu mol per liter, itu untuk lebih rincinya, tapi biasanya ditulis M besar ya. Untuk rumusnya sendiri, molaritas itu jumlah mol zat terlarut per volume larutan, atau jika diketahui masanya aja, kita bisa menggunakan rumus massa zat terlarut per mR zat terlarut dikali 1000 per volume larutan dalam satuan liter. Untuk contohnya sendiri, ketika kita mencari molaritas ya, jadi disitu kan tentukan molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 40 gram NaOH dalam 250 ml larutan. Diketahui mR NaOH itu 40. Step pertama yang kita lakukan yakni kita bisa langsung memasukkannya dalam rumus yang kedua tadi ya, yang massa per mR kali 1000 per volume. Tapi kita juga bisa melakukannya dengan mencari molnya terlebih dahulu. Nah, untuk molnya NaOH itu kan disitu diketahui 40 gram. Nah, dibagi dengan mR nya NaOH yakni 40. Jadi diketahui molnya NaOH itu 1 mol. Lalu kita lanjutkan untuk mencari molaritasnya, yakni dapat dicari dengan mol dibagi dengan volume. Nah, untuk molnya kan diketahui tadi 1. Untuk volumenya kan tadi 250 ml ya. Sebelum kita masukkan, nah ini kita rubah ke satuan menjadi liter, yakni hasilnya 0,25. Nah, setelah kita masukkan, hasilnya menjadi 1 dibagi 0,25 liter sama dengan 4 molaritas. Nah, sekian untuk materi stoikiometri yang telah diberikan. Terima kasih telah mendengarkan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung mengisi Google Form. Nah, untuk link Google Formnya itu ada di link deskripsi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.